Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang vakuola. Apa sih vakuola itu? Vakuola merupakan ruangan dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri kecuali hewan uniseluler dan tingkat rendah. Pada tumbuhan, vakuola sangat berperan penting dalam menjaga agar tidak terjadi kekacauan reaksi biokimia, karena dalam vakuola terkumpul banyak bahan-bahan berbahaya bagi proses metabolisme, sedangkan tumbuhan tidak mempunyai sistem ekskresi yang efektif seperti pada hewan. Terdapat 3 jenis vakuola tumbuhan, yaitu vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan vakuola tumbuhan pusat. Sebenarnya apa sih fungsi vakuola? Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama ada penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa. Kedua, penyimpanan pigmen. 3, penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksalit. 4, pengaturan tekanan osmotik sel. 5, mengadakan sirkulasi zat dalam sel. 6, penyimpanan minyak asitrik. Dan 7, pembantu pertumbuhan sel. Vakuola terdapat 2 jenis, yaitu vakuola pada tumbuhan dan vakuola pada hewan. Pada vakuola tumbuhan terdapat 3 jenis vakuola, yaitu vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan vakuola tumbuhan pusat. Sedangkan pada vakuola hewan terdapat 2 jenis, yaitu vakuola denyut atau vakuola gerak dan vakuola makanan. Ciri-ciri dari vakuola tumbuhan itu sendiri yaitu vakuola dibatasi selaput tipis yang disebut tonoplas yang berisi air yang mengandung molekul organik dan anorganik termasuk enzim. Vakuola juga berisi asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, alkaloid, dan sebagainya. Semakin tua suatu tumbuhan, maka vakuola semakin dewasa. Terdapat 3 macam vakuola tumbuhan. Yang pertama vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan vakuola tumbuhan pusat. Pada vakuola makanan, ini berfungsi untuk memakan organisme menggunakan cara fagositosis. Selanjutnya vakuola kontraktil. Ini berfungsi untuk mengumpulkan air dan memasukkannya ke dalam dan sebaliknya. Vakuola kontraktil ini memasukkan air dengan mengkontraksikan vakuola seperti sebuah pori-pori. Kemudian vakuola tumbuhan pusat. Vakuola tumbuhan pusat ini menempati lebih dari 90-95% volume dari vakuola sel dewasa. Nah, pada vakuola ini terdapat membran vakuola yang disebut dengan tonoplas. Kemudian vakuola hewan. Terdapat 2 vakuola pada hewan, yaitu vakuola denyut dan juga vakuola makanan. Vakuola denyut berfungsi untuk mengumpulkan dan mensekresi cairan sisa proses metabolisme. Sedangkan fungsi vakuola makanan yaitu mencadangkan, mengolah, dan menyebarluaskan makanan ke semua bagian sel tumbuhan. Demikianlah penjelasan tentang vakuola. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.